Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita dapat menyaksikan kembali channel yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita kesempatan untuk bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang dikaruniakan olehnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk berbicara salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh umat Islam, khususnya di Indonesia, yaitu penyebaran pemikiran-pemikiran liberalisme yang berusaha merongrong ajaran Islam yang kita anut. Terkhusus kita akan membahas liberalisme yang meresap dalam 3 bidang penting, yaitu akidah, yang kedua pemahaman Al-Quran, dan juga syariah serta akhlak. Ayo ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, ada kelompok yang mengatasnamakan dirinya jaringan Islam liberal yang gencar menyebarkan pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan ajaran Islam yang kita anut, yaitu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok ini melalui berbagai cara berusaha untuk menanamkan ideologi liberal di dalam masyarakat kita dengan tujuan mengubah cara kita beragama. Sebagai umat Islam yang berpegang teguh pada ajaran yang benar, kita harus senantiasa waspada dan memahami apa saja ancaman yang dihadapi oleh umat ini. Yang pertama, marilah kita membahas tentang liberalisme di dalam bidang akidah. Akidah adalah pondasi di dalam beragama. Jika akidah kita goyah, maka seluruh aspek kehidupan beragama kita juga akan terguncang. Kelompok JIL dengan jelas mengajarkan pluralisme agama yang menganggap bahwa semua agama adalah benar dan memiliki jalan keselamatan yang sama. Nah, pandangan ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang jelas-jelas menyatakan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran Suratul Imran ayat 19, Inna din indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Ayyuhal ikhwah, ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa hanya Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada agama lain yang setara dengan Islam. Di dalam hal ini kita tetap dihimbau untuk menjaga hubungan baik dan saling menghormati dengan pemeluk agama lain. Tetapi bukan berarti kita menganggap agama mereka setara dengan agama kita. Nah, ini adalah prinsip dasar akidah yang harus kita jaga. Imamul Ghazali, seorang ulama besar dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam kitabnya Al-Mustashfa menegaskan, Al-imanu alladhi yasihhu fi qalbil muslim huwa imanun bima jaa fihi al-Quran wa sunnah wa yu'minu anna dinana huwa ahaqqu al-adwiyah wa annaha man jaa bihi lam yajib alaihi ay yuwafiq ahadan min ghairih. Artinya iman yang benar ada dalam hati seorang muslim adalah iman kepada apa yang telah datang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ia meyakini bahwa agama kita adalah agama yang paling benar dan siapapun yang membawanya tidak diwajibkan untuk membenarkan agama lain. Pandangan ini semakin menegaskan bahwa akidah kita harus berlandaskan pada prinsip bahwa Islam adalah agama yang paling benar dan kita tidak dapat menerima pandangan yang menyamakan agama-agama lain dengan Islam. Dan kedua, marilah kita bahas mengenai liberalisme di dalam bidang pemahaman Al-Quran. Kelompok JIL juga mengajarkan bahwa Al-Quran hanyalah produk budaya manusia dan meragukan keotentikan sebagai wahyu ilahi. Nah, pandangan ini
jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang meyakini bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjaga keasliannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Ayat ini menjelaskan dengan jelas bahwa Allah sendiri yang menjamin bahwa Al-Quran akan tetap terjaga keasliannya sampai akhir zaman. Oleh karena itu, tidak ada ruang bagi keraguan mengenai keaslian daripada Al-Quranul Karim. Al-Quran bukanlah produk budaya ataupun sejarah, tetapi wahyu yang diturunkan langsung oleh Allah melalui malaikatul Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, lebih lanjut lagi di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni tarikum fikumul kitab was sunnah fa innahuma la yaftariqa hatta yarida alayya al-haud." Artinya, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, tidak akan tersesat selamanya selagi kalian berpegang teguh terhadap keduanya. Apa itu? Yaitu kitabullah wa sunnah rasulih. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW sebagai sumber utama di dalam hidup kita. Menganggap Al-Quran sebagai teks yang bisa dipelintir atau diinterpretasikan bebas sesuai kehendak manusia adalah bentuk penyimpangan daripada ajaran Islam yang benar. Di dalam kitab Al-Fatawa dikatakan, "Innal Quran huwa kalamullah al-mahfudz walladzi la yajuz li ahadin ay yuharrifa fihi aw yubaddila syai'an mimma jaa fihi." Artinya, sesungguhnya Al-Quran adalah kalamullah yang terjaga dan tidak boleh ada seorang pun yang mengubah atau memodifikasi apa yang telah ada di dalamnya. Ayul ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita masuk pada liberalisme di dalam bidang syariah dan akhlak. Liberalisme juga berusaha untuk melemahkan syariat Islam dengan mengatakan bahwa hukum-hukum Tuhan itu tidak ada dan tidak lagi relevan dengan kehidupan modern. Ini adalah pandangan yang sangat berbahaya karena syariat Islam adalah hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur kehidupan umat manusia. Di dalam suratul Maidah ayat 48, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah." Dan kami turunkan kepadamu kitab, yaitu Al-Quran, dengan membawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan sebagai petunjuk serta pembeda. Karena itulah hakimilah di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo ikhwah, ayat ini menunjukkan bahwa hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quranul Karim adalah petunjuk hidup yang harus diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Syariat Islam tidak hanya berlaku di zaman Nabi, tetapi juga berlaku sepanjang zaman. Tidak ada kata kadaluarsa untuk hukum Allah. Selain itu, dalam bidang akhlak, kelompok Jil seringkali meremehkan pentingnya akhlak mulia yang diajarkan di dalam Islam, seperti menghormati para ulama dan menjaga adab. Padahal akhlak yang baik adalah inti daripada ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ayul ikhwah, akhlak yang baik seperti menghormati ulama, menjaga hubungan baik sesama, dan memelihara tradisi yang membawa kebaikan adalah bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam. Jika kita mengabaikan akhlak, maka akan sulit bagi kita untuk membentuk masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera. Imam Nawawi di dalam penjelasannya tentang akhlak, beliau mengatakan, "Al-akhlaqul hasanah hiya allati taj'alul insan qudwatan bighairihi wa tusa'id fi tahqiqis salam wal mahabbah fil mujtama'."
Akhlak yang baik adalah akhlak yang menjadikan seseorang teladan bagi orang lain dan membantu di dalam mewujudkan kedamaian serta cinta kasih di dalam masyarakat. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, Imamul Ghazali juga menegaskan bahwa menjaga akhlak adalah pondasi dari agama yang kuat. Di dalam Ihya Ulumuddin, beliau berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man la yahtarim qadra ahadin fala dinalah. Artinya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak menghormati orang lain, maka ia tidak memiliki agama. Ayyuhal ikhwah, apa yang kita bahas hari ini bukan hanya sekedar pemikiran ataupun teori belaka. Akan tetapi ini adalah masalah yang sangat penting bagi keberlangsungan akidah kita, akhlak kita, serta kehidupan syariah kita. Apabila kita tidak menjaga dan mempertahankan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, kita akan kehilangan arah dan kebahagiaan sejati fid dunya wa kadzalika fil akhirah. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Imam Syafi'i, beliau mengatakan di dalam kitab Risalah, al-ilmu huwa al-warithu lin-nubuwwah wal akhlaq hiya khairul mawarith. Artinya ilmu adalah warisan para nabi dan akhlak adalah warisan terbaik. Nah, ini menunjukkan bahwa akhlak yang baik dan ilmu yang benar adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita harus terus mengamalkan ilmu yang benar sesuai dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah, serta menjaga akhlak yang mulia agar kita bisa menjadi umat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi contoh ataupun teladan bagi umat manusia. Marilah ayolah ikhwah, kita kembali meneguhkan tekad dan niat kita untuk senantiasa menjaga keutuhan akidah kita, memahami Al-Quran dengan benar dan mengamalkan syariah serta akhlak yang mulia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan biarkan ideologi-ideologi yang tidak sejalan dengan Islam merusak keutuhan iman kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam suratul Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Al-Qur'anul Karim tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ayyuhal ikhwah, dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah serta menjaga akhlak yang baik, kita akan dapat menjaga diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita daripada pengaruh-pengaruh negatif yang dapat merusak agama dan juga kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua agar kita tetap berpegang teguh di dalam ajaran Islam yang benar serta dijauhkan dari segala bentuk penyimpangan-penyimpangan. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu dan akhlak yang baik di dalam kehidupan sehari-hari kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.